Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus anesti, halitos anesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Saudara, kita akan melanjutkan acara kita. Selamat bertemu lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin mengumumkan bahwa mulai bulan Juni ini kami akan mengadakan kursus teologi ortodoks secara online. Saya akan mengajar kristologi dan teologi liturgi, ya, asal-usul liturgi dan lain-lain. Dan nanti ada Romo Gregorius mengajar sejarah gereja, saya tidak lupa. Kalau saya tidak lupa, tolong kalau saudara tertarik untuk ikut ambil bagian dalam kursus ini, saudara hubungi Ibu Theodora yang nomor teleponnya ada di bawah video ini. Tolong jangan tanya apa-apa yang menyangkut masalah-masalah teknis ya, karena saya hanya mengajar, saya tidak tahu menahu tentang masalah teknisnya. Tanya semuanya pada Ibu Theodora. Harganya berapa, mendaftarnya kapan, dan semuanya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua dari saudara Ruby Genesia Atmajaya. Pertanyaan yang kedua adalah, Ortodoks diakui sebagai kekristenan yang berada di bagian timur. Bila berkenan, apakah saya boleh tahu sejarah terkait keadaan saat ini? Mengapa justru Kristen Barat, Katolik dan Protestan yang lebih mendominasi wilayah timur, seperti khususnya kita di Indonesia? Saudara Ruby, mengapa gereja timur tidak menyebarkan imannya sampai ke dunia timur di Indonesia? Pertama, harus diketahui tentang sejarah. Sejarah gereja timur sejak munculnya Islam kehilangan banyak wilayah ke tangan Islam. Bagian selatan, bagian Arab, ke tangan orang-orang Islam Arab seperti Mesir, Syria, Israel, dan daerah-daerah itu. Lalu bagian dari timur jatuh ke tangan orang Turki, yang sampai akhirnya mereka sibuk melawan para penyerbu-penyerbu ini. Ditambah lagi pada abad ke-13 terjadinya perang salib antara Gereja Barat sebenarnya berusaha memerangi Turki, tapi akhirnya Gereja Timur juga menjadi korban dari peperangan perang salib ini. Nah, di samping itu setelah pada tahun 1453 Gereja Timur yang berpusat di Konstantinopel jatuh ke tangan Islam dan menjadi negara Islam Turki, dan ibu kota Konstantinopel menjadi kota Istanbul dari kerajaan Turki ini, kekuatan Gereja Timur secara politik makin lemah. Untunglah waktu itu Gereja Timur sempat mengabarkan Injil ke bagian utaranya di negara Rusia. Sehingga Rusia yang tadinya penyembah berhala dewa Perun menjadi bangsa Kristen, membentuk kerajaan Ortodoks Rusia. Namun tak lama kemudian, pada tahun 1917, Rusia jatuh ke tangan komunis. Dan selama 70 tahun, gereja Rusia dikuasai oleh kekuasaan komunis, dan selama itu tidak kurang dari 40 juta manusia Kristen Ortodoks yang jadi martir, dibantai oleh orang-orang komunis ini. Oleh karena itu, ketika gereja-gereja Barat, Protestan mau Katolik,
menyebarkan iman melalui penyebaran penjajahan. Portugis dan Spanyol menyebarkan kekuasaannya, dan di dalamnya itu ada misioneri-misioneri Katolik. Belanda menyebarkan kekuasaannya ke Indonesia, di dalamnya ada misioneri Protestan. Gereja Ortodoks sedang menderita karena penganiayaan, menderita karena penjajahan, sehingga gereja Ortodoks tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tapi bukan berarti gereja Ortodoks tidak mau misi. Buktinya setelah sekarang semuanya akhirnya lepas dari penjajahan, ya sekarang biarpun masih kecil, karena jarak waktunya ratusan tahun antara misi Protestan dan Katolik dengan misinya Ortodoks yang sekarang, tapi tetap gereja Ortodoks melakukan misi. Yang paling banyak terjadinya adalah perkembangannya adalah di Afrika. Dan juga ke Indonesia saya yang membawa. Bukan dengan penjajahan, dengan datangnya putra asli Indonesia sendiri pada tahun 1988. Sebelum saya datang ya belum ada gereja Ortodoks itu. Jadi kalau saudara bertanya, ya, mengapa justru Kristen Barat, Katolik dan Protestan yang lebih mendominasi wilayah Timur? Ya mereka datang dengan penjajahan dan menguasai daerah-daerah itu. Sehingga banyak, terutama kalau Spanyol dan Portugis, itu ada juga penganiayaan terhadap rakyat setempat. Kalau Belanda tidak sebegitu baik di dalam mengadakan misi, sehingga bangsa Indonesia sampai sekarang bahasa Belanda itu tidak digunakan di Indonesia. Biarpun Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Tapi coba wilayah-wilayah yang dijajah Perancis atau dijajah Portugis atau Spanyol, bangsa-bangsa di Amerika Selatan hampir kehilangan bahasa mereka, bahasa Indian kan. Menjadi mereka berbicara bahasa Spanyol. Brazil bicara bahasa Portugis, ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan mengapa gereja Timur tidak melakukan ekspansi secara politik, maka tidak dapat pada zaman modern ini tidak sebanyak gereja dari Barat. Tapi lama-lama juga, karena sekarang sudah di mana-mana ada misi gereja Ortodoks, lama-lama juga akan berkembang. Ya, hanya tinggal tunggu waktu saja. Saya kira itu Saudara Ruby jawaban yang bisa saya berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Kristus ada di atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.